رسول الله نبي الهدى لا تنساني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال إمامنا الإمام بوصيري رضي الله عنه وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. وكل آية, dan semua ayin di situ dalam syarahnya dijelaskan adalah mu'jizatun bima'nal mu'jizah wal karamah. Artinya setiap mukjizat, setiap karomat para aulia nih. Artinya setiap mukjizat yang muncul pada diri para nabi-nabi dan setiap karomat yang muncul pada diri para aulia atau rusulul kiramu biha, yang dibawa oleh para rasul-rasul, al-kiramu biha, rasul-rasul yang sifat mereka itu mulia, sebagaimana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biha ay bitilkal ayi, yaitu dengan mukjizat-mukjizat tersebut. Artinya setiap mukjizat yang ada muncul di zaman nabi-nabi pada masanya itu seberataan fa innama tasalat min nurihi bihim. Fa innama kita sudah tahu adatul hasar. Adatul hasar itu artinya menunjukkan hanya saja, kada ada yang lain. Kada ada yang lain pada baginda Nabi aja. Ini kan masih dalam rangka memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Imam Busiri masih merinci maksud daripada sidin memuji ini kemana putingannya tuh, nah tujuan akhirnya itu fa innama tasalat min nurihi bihimi, sesungguhnya itu seberataan ittasalat ay ittisal, berhubung, bersambung, muttasil, sanatnya itu muttasil kepada siapa? Min nurihi, nuri hinya domir, domirnya kembali kepada siapa? Ini kan mengesahkan tentang Nabi kita. Berarti singkatnya min nuri Muhammadin. Artinya dari nur Muhammad bihimi, mereka itu bisa muncul yang namanya mukjizat. Berkata Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, tidak ada para anbiya, para rasul dan para aulia melainkan asas pondasi mereka adalah berhubung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita melihat kalau yang dikisahkan Nabi jar, yang dikisahkan wali. Nah, adapun aku ni ada nyata Jepang nak gawian ni pina kakak ini jauh benar pada wali nih. Lalu dalam syarahnya dijelaskan. Jadi
wasalat minhu ilaihim bi tariqil istimdad. Jadi sampainya nur Muhammad itu kepada mereka itu dengan cara madad, dari tentu dengan izin Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala juga, sehingga mereka itu merupakan pancaran daripada nur Nabi kita. Wadzalika li'anna nurahu sallallahu alaihi wasallam kana makhluqan qabla Adam salawatullah wa salamuhu alaihi. Karena baginda Nabi itu atau nur Nabi itu diciptakan sebelum Nabi Adam. Bal qabla sairil makhluqat minas samawati wa ma fiha. Bahkan sebelum seberataan makhluk diciptakan. Nah, dari sini kita pernah mendengar hadis Jabir nang rancak kita baca juga ketika bermaulidan bi abi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in ma khalaqallahu qabla al-asya'. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi seberataan itu ada ittisolnya kepada baginda Nabi. Jadi seberataan makhluk kada terkecuali para anbiya, para aulia, bahkan kita nang orang biasa ini nah. Kenapa di sini dikatakan ada karomah? Ada Imam Abul Hasan Asyadzili menyatakan ada para aulia, berarti aulia kalau nabi-nabi nyata sudah ditutup oleh baginda Nabi kita. Ana khatimul anbiya ujar Nabi. Tapi kalau dari segi aulia, Bang, artinya potensi kita itu untuk ittisal kepada Nabi sehingga mencapai makom aulia itu masih kawa. Lalu bagaimana caranya? Otomatis ittisal. Nah, ittisalnya ini nang kita cari, atau bahasa kitanya nang kita upayakan. Pernah mendengar guru berkisah. Jadi pernah baginda Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku sembahyang. Ujar guru, usolli itu PL apa? PL mudhari. Jadi Nabi itu mulai sidin berucap atau bahkan sebelumnya sidin itu selalu salat, dalam artian beribadah kepada Allah dari sidin dahulu sampai usolli sekarang. Nah, kalau kita sekarang, Bang, yaitu kita umat sidin yang merepresentasikan apa yang digawi sidin. Jadi pada hakikatnya apa yang digawi umat Nabi Muhammad itu gawian Nabi kita. Artinya ketika misalnya kita mesam, kada terasa sebujurnya kita ini mengamalkan apa yang digawi Nabi. Ketika kita berbakti kepada orang tua, nah ini gawian Nabi. Ketika kita hendak berbuat baik lawan anak, lawan istri, Nabi berbuat baik lawan istri. Nabi berbuat baik lawan anak. Kadalah ini namanya ittisal. Artinya ada hubungan lawan Nabi. Ada hubungan. Jadi dari sini pas saja bujur aja ada hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kira-kira tah amun seberataan VL kita tuh kada lepas pada mengingat baginda Nabi. Oh, aku berbuat baik, gawian Nabi. Oh, aku berbuat baik kepada anak, gawian Nabi. Oh, aku berbuat baik kepada orang lain, oh gawian Nabi. Aku mesem, gawian Nabi. Oh, aku istinja, ada gawian Nabi di sini. Cara Nabi yang melajari. Oh, aku mandi, oh ada cara Nabi di situ. Maulah kira-kira tuh la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi, kira-kira pasti nang diganang itu 24 jam. Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dipadahkan bagaimana cara seperti Nabi, hidupnya seperti Nabi. Nah, disitulah supaya kita ittisal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.